Di awal film kita diperlihatkan sang pemeran utama di film ini, The Rock alias Chris gak pakai John yang sedang berjalan-jalan di sekitaran kota tempat kelahirannya. Di mana Chris yang ternyata baru saja pulang dari perantauan sebagai tentara profesional berniat untuk sejenak melepas rindu. Hingga Chris sampai di sebuah pabrik yang ternyata pabrik tersebut sudah disegel alias ditutup. Tak lama setelah itu, datanglah seorang sheriff bernama Watkins menyapa Chris dengan so akrab. Dengan beberapa percakapan, si sheriff pun menawari Chris untuk mengantarnya pulang. Walaupun awalnya Chris menolak, namun dengan sedikit gurauan dan memaksa. Mau tidak mau, Chris pun naik ke dalam mobil inventaris dan mereka pun OTW ke rumah tercinta. Hey! A little bit. Yeah. I scared him. Scary with that one? Sesampainya mereka di halaman rumah, si sheriff yang ternyata ada kahayang pun berkata kalau musim ini adalah usung pemilu seperti di negara Konoha, di mana si sheriff berharap kalau Chris mencoblosnya dan Chris pun oke-oke aja asalkan ada duitnya. Okay. Say hey to your old man. Di depan rumah terlihat sosok AWW alias teteh dari Chris menyapa Chris dengan sangat hangat dan ada pula ibu beserta si ayah yang terlihat senang akan kedatangan sang anak yang sudah lama ngarantau di kota. Hey Dad, welcome back. Selang mereka menikmati makan malam dan berbincang, terlihat sosok bocil polontong bernama Pete dengan wajah pika sebelenya yang bertanya kepada Chris tentang pekerjaannya dan sekaligus meminta mamangnya untuk mengajari dirinya cara menembak. Yang sudah dipastikan permintaan tersebut pasti ditolak oleh Chris dan membuat Pete kecewa dan langsung pergi dari sana meninggalkan mereka tanpa makan sedikit pun. Sorry, Pete. Whatever. 10. Keesokan harinya, terlihat pria bernama Ray dengan mobil bututnya datang ke rumah Chris dengan tujuan silaturahmi, sekaligus ingin bernostalgia dengan teman lama yang sudah sangat hebel ia tidak berjumpa dengannya. Obrolan pun tertuju pada pertandingan Tarkam cabang California, sekaligus bertemu dengan kawan-kawan lama, dan Chris yang rindu dengan teman-temannya menghayukan ajakan dari Ray dan akan datang ke pertandingan tersebut. As in Kickoffs in 20 minutes. Chris yang terlihat sampai di lapangan di mana nampak beberapa teman lama Chris yang sudah lama nak jumpa menyapa dengan begitu hangatnya. Terlihat juga Pete bocah pelontong yang ingin menonton pertandingan mamangnya. Terlihat juga Jay sosok rival Chris sewaktu mereka masih muda dan masih menjadi mahasiswa. still got a gun, huh, Jay? I'll just have to see about that. Yeah. Saat Liga Tarkam dimulai, Chris yang sudah lama bermain bola terlihat begitu sangat ceria dan menikmati permainan. Pertandingan yang berlangsung menyenangkan, namun sayangnya Chris dan CS cepelnya harus menerima kekalahan mereka. That's game. That's game, ladies. Setelah selesai pertandingan, Jay menawarkan kepada Chris untuk datang ke kasino miliknya. Jay berkata kalau dia akan memperkenalkan Chris kepada cabe-cabean yang ada, dan mendengar tawaran tersebut, Chris pun mengiyakan tawaran dari Jay dan berkata kalau Chris akan datang ke tempat haram miliknya. See you tonight. Terlihat juga Pete bocah pelontong yang mengejek mamangnya karena kalah dalam pertandingan, di mana Chris pun berkata kepada Pete kalau lain kali dia tidak mau melihat keponakannya terlihat ngisep daun haram alias ganja sambil menonton pertandingan Tarkam di sana. Maybe next time I won't see you in the bleachers smoking weed. Penting harinya, Chris dan teman-temannya yang datang ke kasino sesuai yang dijanjikan. Terlihat Jay pun menyapa dan berkata kalau semua sudah disiapkan, entah itu wanita, uang, atau yang lainnya. Ray dan temannya pun membawa Chris ke sebuah ruangan, tempat di mana cabe-cabean biasa joget nempel di satu tiang. Chris yang sedikit menikmati adegan tersebut malah sedikit diinterogasi oleh si penari. Dan dengan ujug-ujug si penari tersebut menghentikan geolannya, padahal Chris belum bucat di celana dan melepaskan air kehidupan cepelnya. Danny, Chris yang kecewa karena birahi yang sudah memuncak belum tersalurkan, akhirnya menemui temannya Jimmy yang sedang main slot dadu. Melihat adanya kecurangan dalam dadu yang akan dilempar, membuat Chris berkata kepada Jimmy untuk tidak melempar dadunya. Dengan sedikit aksi, Chris membongkar kecurangan dari slot dadu yang dimainkan, dan sontak saja semua itu membuat security alias keamanan harus menghentikan Chris, dan terjadilah baku hantam antara Chris dan security kasino tersebut.
Chris yang kalah di duel diberikan sedikit kenang-kenangan di tubuhnya yang membuat Chris terlihat ripuh dan ditemukan tergeletak di pinggir jalan lalu dibawa ke rumah sakit guna merawat luka yang diberikan security pada tubuhnya. Keesokan harinya, Chris yang terlihat dijenguk oleh semua anggota keluarganya, terlihat juga Sheriff Watkins yang ada di sana, yang malah berkata apakah Chris mabuk atau tidak dalam kasus yang telah menimpanya. Yang sontak saja si teteh yang ada di sana kesal dengan perlakuan si Sheriff kepada keluarganya. Terlihat Ray yang menjenguk Chris dan juga sang ayah, yang dimana si ayah bermaksud membawa Chris untuk kembali pulang ke rumahnya. That's nice. Beberapa hari setelah masa penyembuhan, terlihat Chris yang sudah kembali sehat walafiat OTW menuju kota bersama ayahnya untuk membeli beberapa keperluan perihal rumah mereka. Setelah mereka kembali dan terlihat Jay mendatangi rumah Chris, di mana Jay ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membongkar kecurangan pegawainya. Jay yang sekaligus meminta maaf karena perlakuan yang dilakukan oleh para security yang bekerja di tempatnya. Chris yang terlihat sebal kepada Jay dan mencoba untuk tidak memperdulikannya. Jay yang merasa dicuekin akhirnya memberikan amplop coklat isi dolar kepada Chris, yang tentu saja semua itu ditolak. Dengan gestur marah dirarai Chris dan dia pun berkata tidak akan membiarkan hal tersebut berlalu begitu saja. I'm going to the sheriff. I'll see you around, Chris. Chris yang datang ke kantor sheriff untuk mengajukan tuntutan terlihat tidak puas dengan perlakuan dari aparat di sana. Watkins yang kemudian menghampiri Chris lalu berkata kalau kasus yang menimpa Chris tahun dulu sudah ditutup alias ente dibuka. Watkins pun menjelaskan kepada Chris kalau semua yang terjadi di kasino adalah pengecualian karena setelah pabrik ditutup, kasino satu-satunya sumber pendapatan di kota tersebut. Watkins pun kembali menegaskan kalau kota itu adalah wilayahnya, yang dimana dialah yang menentukan satu kasus boleh diusut atau tidak. Mendengar jawaban dari Watkins, Chris pun kembali berkata kalau dia tidak akan membiarkan semua itu dan akan segera mengusutnya. I said, I'm not gonna let this stand. Keesokan harinya, terlihat Danny AWW yang joget di tiang tempo dulu datang ke rumah Chris untuk sedikit menyapanya. Terdengar perbincangan mereka tentang kejadian masa lalu sebelum Chris mendengar sesuatu menimpa Pete, si bocah polontong yang merupakan keponakannya. Okay. Pete yang ternyata hampir saja OD alias overdose karena narkotika membuat Chris sangat marah kepada teman-teman keponakannya. Chris yang kemudian bertanya kepada para bocil di sana dari mana mereka mendapatkan obat haram tersebut. Para bocil tersebut pun menjawab kalau mereka mendapatkan obat-obatan haram dari seorang security yang bekerja di kasino di kota. Where? From the security guys working at the casino. Chris yang sangat marah dan OTW menuju kasino dengan membawa shotgun miliknya terlihat agak tenang karena nasihat dari sang ayah, di mana dia lebih memilih untuk memakai balok di mobilnya daripada memakai shotgun untuk menghajar para pengedar yang ada di kasino. Chris yang kemudian masuk ke dalam kasino, di mana dia menghancurkan barang-barang dan menghajar semua penjaga. Chris yang terlihat melempar sebuah kaca dua arah, di mana Jay ternyata ada di sana dan berkata kalau yang sudah dilakukan Chris telah merusak pertemanan mereka. Guess that changes our relationship a bit, huh? Imbas dari kejadian tersebut, Chris harus menyelesaikan masalah yang dia buat di ruang sidang. Terlihat sang pengacara dari Chris menawarkan kepadanya untuk mengakui saja semua kesalahan agar memperingan hukuman yang akan diberikan kepadanya. Chris yang menyadari kalau sang pengacara ternyata berpihak kepada Jay dan memutuskan untuk memecatnya. Chris yang terlihat berdiri sendiri untuk menyampaikan kebenarannya dan memperlihatkan kejahatan yang ada di kota. I'm not guilty of anything.
And they wouldn't have stood around while drugs were being sold to kids. Chris yang terlihat menjelaskan kepada jaksa kenapa semua hal tersebut berani dia lakukan, sedikit terbantu berkat luka yang Chris terima tempo dulu, di mana Chris membantah kalau seandainya dia lolos dari kasus yang menimpanya, dia akan mencalonkan diri sebagai sheriff dan semua yang menimpa dirinya tidak akan terjadi pada siapapun yang hidup di bawah naungannya. Jaksa yang kemudian memutuskan kalau Chris divonis tidak bersalah, kemudian disambut oleh teriakan masyarakat yang menandakan kalau mereka memilih Chris sebagai sheriff berikutnya. This is mine. Sejadinya Chris menjadi sheriff, langkah pertama yang dia lakukan adalah memecat semua petugas di kantor tersebut dan mengajak Ray untuk menjadi polisi alias petugas bersama Chris di kota kelahiran mereka. Karena tujuan utama dari Chris adalah menghentikan peredaran narkoba di kota kelahirannya, maka langkah utama yang mereka lakukan adalah menangkap dan menginterogasi si pengedar guna mendapatkan informasi di mana mereka memproduksi dan menyimpan barang-barang haram miliknya. You're sure you're not carrying anything? Chris dan Ray yang tak berhasil membuat anak buah Jay buka mulut akhirnya memutuskan untuk mengurungnya sementara waktu. Chris yang meminta bantuan kepada Ray untuk melindungi keluarganya dari serangan yang akan terjadi di rumahnya, di mana Chris berpikir kalau bisa jadi Jay yang marah akan menjadikan keluarga Chris sebagai sandera sekaligus untuk mengancam dirinya. I'll check in later. Malam harinya saat Chris berjaga di kantor untuk mengawasi si tahanan, datanglah Danny, mantan kabogohnya, yang bermaksud untuk mengantar makan malam sekaligus sedikit ngecas dan mencicipi bonteng hidung yang sudah sekian lama tidak Danny rasakan. Ray yang terlihat bangun molor dan Chris yang nampak bugar karena mendapat jatah surabi makan malam. Jay yang sudah bersiap-siap untuk balas dendam terlihat memerintahkan pasukannya untuk OTW mengeksekusi Chris dan juga Ray yang sedang santuy di tempat mereka masing-masing. Do it. Mobil kol buntung yang terlihat diledakkan saat Chris sedang bercengkrama dengan Danny membuat Chris bersiap-siap dengan serangan berikutnya, di mana anak buah Jay yang sudah ada di kantor sheriff kemudian melancarkan serangan sementara Ray terlihat sadar kalau sesuatu ada yang sedang tidak beres. Ray yang juga mendapat serangan dari anak buah Jay di rumah Chris saat dia sedang berjaga sendirian. Ray yang mau tidak mau harus melawan balik walaupun sangat sulit karena dia berjuang sendirian. Chris yang membuat lubang dan menyuruh Danny untuk menembak saat aba-aba diberikan. Terlihat Ray yang mengalahkan salah satu dari mereka dan berhasil mengalahkan yang lainnya dengan sebuah shotgun yang dia pegang di tangannya. Si waduk yang terlihat tertembak oleh temannya sendiri setelah dia mengatakan di mana lokasi dari laboratorium narkoba. Chris yang berhasil membalas dan mengalahkan dua di antaranya, membuat Watkin nampak terpancing oleh jebakan Danny dan kemudian berhasil ditembak oleh Chris tepat di babangusnya. Steady now! Ray yang terlihat masih baku hantam dengan salah satu dari mereka kemudian berhasil mengalahkan semuanya dan dengan tidak sengaja memukul Chris yang tiba-tiba sudah ada di sana. Saat Chris merasa kalau semua sudah teratasi, si jahat yang tiba-tiba bangkit dari kuburnya terlihat mengancam dengan senjatanya dan berhasil ditembak oleh si bapak dengan menggunakan shotgun yang dia pegang di tangannya. Chris yang sudah mengetahui kalau pabrik yang ditutup ternyata dijadikan laboratorium tempat dibuatnya obat-obatan haram, tidak menunggu lama untuk OTW ke sana, di mana Jay yang sudah menunggu Chris di dalam pabrik terlihat sedikit mengalihkan pembicaraan dengan sebuah jebakan yang dia pasang tepat di hadapannya. Chris yang terlihat ditampol oleh Jay di badannya dan berhasil membawa Jay untuk ikut jatuh bersamanya. Jay yang berhasil memukul mundur Chris dari sana, kemudian terlihat puas dan segera turun untuk mencarinya.
Chris yang terlihat pengkor di kakinya, di mana Jay nampak menyerang Chris dengan kapak yang dia bawa. Chris yang kembali membuat mereka berdua kesusahan dengan gugulitikan, di mana Jay kembali bisa memojokkan Chris, bahkan nampak Jay seperti akan mengalahkannya. Selang beberapa adegan di mana terjadi baku hantam antara mereka, Chris yang terlihat mengalahkan Jay di saat-saat terakhirnya, kemudian menangkap Jay dengan tuduhan sebagai pengedar narkoba. You're under arrest. Film berakhir dengan adegan di mana kasino yang merupakan tempat bermasalah di kota akhirnya ditutup, dibarengi dengan dibukanya kembali pabrik kapuk yang ada di kota. Tamat. Ending yang sangat mengdauni Johnson kan.